Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Kita masih dalam suasana Natal ya. Puji Tuhan. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah juga mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan itu mengenai kenyataan Immanuel bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua sebutan nama yang harus diberikan oleh Yusuf sesuai dengan perintah Malaikat Jibril menjelang kelahiran daripada Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yaitu sebutan nama yang pertama dalam ayat 21 dikatakan menamai dia Yesus karena. Ya. Jadi ada sebabnya, ada alasannya kenapa anak laki-laki itu harus diberi nama Yesus. Di sini dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dapat kita katakan, Yesus artinya juru selamat dunia. Ya. Yesus artinya juru selamat. Sebab dikatakan memberi dia nama Yesus karena dialah yang menyelamatkan umat dari dosanya. Ya. Ini yang disalahpahami oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sehingga mereka menolak Yesus. Ya. Karena yang mereka berharap Mesias yang mereka nantikan itu datang, lahir sebagai seorang raja dengan tongkat besi, ya, dengan tangan besi akan melepaskan bangsa Yahudi ini dari jajahan Romawi. Itu pemahaman mereka. Tapi jelas di sini dikatakan Yesus yang akan menyelamatkan
umatnya dari dosa. Bukan menyelamatkan dari penjajahan dan membangun satu kerajaan yang kokoh. Oh, bukan itu. Tapi untuk menyelamatkan dari dosa. Dan bicara mengenai dosa, semua manusia ada di bawah kutuk dosa. Dan Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Tidak ada satupun yang terkecuali. Dan karena itulah Yesus datang sebagai juru selamat. Yang kedua, sebutan untuk dia dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebutan ini telah dinubuatkan dari kitab Yesaya pasal 7. Bahwa dia akan disebut anak darah yang akan melahirkan anak laki-laki itu, dia akan disebut Immanuel. Di sini baru dijelaskan ya bahwa arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Katakan amin. Nah, saudara, kedua sebutan nama kepada Yesus ini, saudara, tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu dalam pribadi daripada Yesus. Menjadi satu dalam satu pribadi yang datang dengan satu misi yang jelas. Yaitu untuk menyelamatkan manusia. Untuk melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Dan setelah karya penyelamatan yang besar itu, saudara-saudara, maka ada jaminan daripada Tuhan, daripada Allah. Dia menyertai kita. Mengapa dia harus menyertai kita? Karena tanpa penyertaan Tuhan, maka sia-sialah karya penyelamatan itu. Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jelas sekali, saudara. Ya. Sebutan Yesus dan Immanuel itu ada dalam satu pribadi. Dan sebagai Yesus yang juru selamat itu, dia sudah mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya. Yang diberikan secara cuma-cuma. Ya. Keselamatan itu ditawarkan kepada setiap manusia. Dan ketika kita menerima keselamatan itu, maka keselamatan itu, hidup di dalam keselamatan itu bukan lagi pilihan. Ya. Melakukan segala sesuatu perintah firman Tuhan bukan lagi pilihan. Tapi itu kewajiban. Kewajiban bagi setiap orang yang sudah menerima keselamatan itu. Katakan amin. Ya. Demikian juga dalam seluruh aktivitas kita menunjang kehidupan keselamatan kita. Termasuk ibadah kita. Itu bukan pilihan. Ya. Bukan lagi pilihan. Itu kewajiban. Seperti ayat yang selalu kita awali ibadah kita. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Harus, wajib, bukan pilihan. Bukan kalau ada waktu. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita akan lihat bagaimana makna, arti yang luar biasa dari apa yang disebut Immanuel itu. Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu bukan sesuatu yang pasif, sudah. Tapi penyertaan Allah itu aktif adanya. Aktif. Ya. Allah kita adalah Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Ya. Baik terhadap hal-hal yang di luar firman Tuhan. Oh, Allah aktif memperhatikannya untuk melakukan sesuatu bagi manusia. Demikian juga bagaimana Allah memperhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah begitu aktif dalam kehidupan saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat beberapa hal tentang penyertaan Tuhan. Sebelumnya kita tahu bahwa seorang Musa yang ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, Musa sangat memahami arti penyertaan dari Tuhan. Sehingga dalam Keluaran pasal 33 ayat 15-16, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel karena penyimpangan dalam hal penyembahan
patung anak lembu emas itu. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak akan berjalan di depan kamu lagi. Aku akan utus malaikat untuk memimpin kamu. Musa katakan apa? Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Sebab hanya dengan penyertaan-Mu kami dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Oh, Musa memahami betul arti penyertaan Tuhan. Dan Musa pegang itu sebagai janji Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 12. Waktu Musa diberi tanggung jawab untuk pergi ke Mesir bawa orang Israel keluar. Musa bilang, Tuhan saya tidak mungkin, tidak bisa. Tuhan bilang apa? Aku yang akan menyertai engkau. Musa pegang itu saudara. Sebab itu di tengah jalan waktu Tuhan bilang, aku akan undur dan malaikat yang akan jalan dengan kamu. Musa bilang tidak. Kami tidak jalan. Ya. Saudara-saudara, Musa memahami betul arti penyertaan Tuhan. Dan dia sudah alami bagaimana penyertaan Tuhan masih di Mesir, bagaimana menghadapi Firaun dan sebagainya. Keluar dari Mesir, melewati Laut Kulsum dan sebagainya. Oh, kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Saudara dan saya sudah melewati tahun 2024. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Karena itulah bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Immanuel, Allah masih menyertai saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, Musa memahami. Karena itu dengan tegas dia bilang, Tuhan jangan suruh kami berangkat untuk berjalan terus ke tanah Kanaan kalau engkau tidak beserta dengan kami. Akhirnya Tuhan bilang, untuk hal ini pun aku akan melakukannya bagimu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat makna yang pertama. Sebab tidak kepada semua orang Tuhan berjalan serta. Tuhan tidak menyertai semua orang. Ya. Tetapi mereka yang diselamatkan. Ya. Mereka yang sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kepada mereka Allah menyertai. Lalu seperti apa? Dan apa alasannya Allah menyertai kita? Yang pertama, kita melihat dalam Matius pasal 18. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Arti penyertaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Katakan amin. Itu yang saya katakan tadi. Penyertaan Tuhan itu bukan pasif. Yang penting dia berjalan bersama ya. Apa yang mau jadi, jadilah. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud Immanuel adalah kehadiran Allah dalam rumah tangga kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah hadir. Dia katakan di sini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Ayat 19. Menjawab doa mereka. Ketika mereka sepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan jawaban Tuhan itu bukan sekedar jawaban biasa. Dia hadir untuk menjawab apa yang kita doakan dan kita minta. Yang penting di sana ada kesepakatan. Kesepakatan untuk berharap, untuk mohon kepada Tuhan. 3 pemuda Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego. Cerita yang berulang kali kita dengar karena penuh dengan makna kebenaran di sana. Saudara, ketika menghadapi patung untuk disembah, mereka sepakat untuk tidak menyembah. Sepakat. Dan mereka sepakat untuk tetap hanya menyembah Tuhan Allah yang di sorga. Sesuai dengan perintah hukum Taurat.
Jangan ada padamu ilah yang lain. Jangan buat patung dalam ukuran, dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun. Dan jangan sembah sujud kepadanya. Mereka sepakat pegang firman Tuhan. Dan karena itu kita tahu bagaimana Allah hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka ada di dalam dapur api. Katakan amin. Ketika kita sepakat untuk minta sesuatu dengan dasar kebenaran firman Allah. Permintaan dari ketiga pemuda ini sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kali kita tidak dapat jawaban dari Tuhan. Kenapa? Permintaan kita tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak ada dasar firman Allah. Untuk apa? Dan Tuhan tidak jawab. Tapi kita lihat bagaimana dengan tegas Allah menjawab doa kesepakatan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. 3 orang Yahudi. Dan Tuhan jawab, Tuhan hadir. Jadi makna yang pertama dari penyertaan Immanuel itu adalah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. 2-3 orang ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah satu rumah tangga. Suami, istri dan anak. Maksud saya bukan cuma yang ada 1 anak. 10 anak pun Tuhan hadir. Haleluya. Yang masih muda-muda jangan ragu-ragu. Bikin banyak-banyak. Kami memang cuma dikasih itu. 3 saja. Ya. Untuk yang ketiga ini pun Tuhan masih kasih. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, suami istri dalam satu rumah tangga harus ada kesepakatan. Ya. Memohon sesuatu kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan yang dimohonkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Punya dasar firman Allah. Oh, Allah hadir untuk menjawabnya. Ya. Tuhan tidak suruh malaikat untuk datang jawab, saudara. Tapi di sini dikatakan, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Luar biasa bukan? Luar biasa Immanuel itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa yang harus disepakati oleh suami istri? Saudara-saudara, dalam jumlah yang sangat kecil dalam satu rumah tangga, dimulai dari suami istri, 2 atau 3 orang. Yang harus disepakati pertama-tama harus ada kesepakatan untuk taat kepada firman Allah. Ya. Jangan satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Ya. Apapun kata firman Allah, suami istri harus sepakat untuk taat dan menuruti apa kata firman Allah. Katakan amin. Rupanya belum sepakat ya. Memang sebenarnya yang paling sulit sepakat itu adalah suami istri. Ya. Tapi kalau yang mau disepakati itu firman Allah, saya percaya Tuhan kasih kita kemampuan untuk melakukannya. Ya. Saudara-saudara sekalian, kesepakatan untuk melayani Tuhan. Ya. Kesepakatan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan ketika itu ada, yakinlah Immanuel, Allah hadir. Bukan hanya menyertai, dia hadir. Puji Tuhan. Yang kedua, makna yang kedua, Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini makna daripada Immanuel itu. Ya.
Yesus katakan kami. Siapa kami itu? Tritunggal Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami akan datang dan diam di dalam Dia. Waduh, luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Kalau Allah mau berdiam dalam hidup kita. Alasannya apa? Dasarnya apa? Jelas dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dia yang menuruti firman-Ku. Dia menuruti firman-Ku. Maka kami akan datang dan diam bersama dengan Dia. Hidup ini harus menjadi tempat kediaman Allah. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu rumah Allah dan Allah diam di dalam rohnya di dalam kita. Kalau Allah ada diam di dalam kita, saudara, adakah sesuatu yang mustahil dalam hidup ini? Tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat satu rumah yang bagus, yang muncul dalam pertanyaan kita pertama apa? Siapa punya? Siapa yang tinggal di situ? Kan begitu. Rumah siapa itu? Demikian pun, begitu kita tahu yang punya rumah, oh pantas. Ya, oh pantas. Begitu juga dengan rumah kita ini. Ketika dia berdiam di dalam kita, iblis pun gemetar. Katakan amin. Begitu dia tahu yang diam di dalam kita, Tritunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus. Gemetar dia. Ada contoh dalam firman Allah. Tuhan Allah tanya kepada iblis, kau dari mana? Oh, beredar-edar. Keliling dunia. Ya. Keliling dunia. Ada pendeta begitu dia mulai khotbah, dia mulai cerita dia punya perjalanan keliling dunia. Ada jemaat bilang sama juga ya dengan di kitab Ayub. Ya. Keliling dunia itu bukan bahan khotbah. Nah, saudara-saudara, Tuhan tanya, apakah setelah keliling-keliling itu engkau lihat hambaku yang bernama Ayub? Dia sudah lama saya lihat dia. Tapi siapa berani jamah dia? Siapa berani? Ya. Bukankah Tuhan yang memberkati dia, yang memagari dia? Rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, semua dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada yang berani. Begitu seharusnya kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu makna dari Immanuel bagi kita. Dia tinggal, dia berdiam di dalam kita. Dan yang pertama kali tahu bahwa dia diam di dalam kita, iblis, saudara. Dia tahu persis itu. Contohnya kitab Ayub itu. Dia tahu persis. Saudara-saudara, dan iblis tidak ada kesempatan, tidak ada kuasa untuk bisa menjamah Ayub tanpa diizinkan oleh Tuhan. Kiranya Immanuel itu kita maknai dengan diam-diam di dalam kita. Katakan amin. Dia berdiam dan itu janji Tuhan. Tetapi alasannya apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan dibuktikan menuruti firman Tuhan. Sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan Allah tidak hadir dalam hidup kita. Dia berdiam di dalam kita. Dan ketika dia berdiam dalam kita, dia bukan pasif. Dia bergerak di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita. Pemazmur katakan bersama dengan Allah, kami mengerjakan perkara-perkara gagah perkasa. Terjemahan lama katakan melakukan perkara besar. Perkara-perkara yang hebat. Orang hebat itu bukan orang yang suka mengeluh. Ya. Tuhan tidak suka orang yang mengeluh. Ya. Curhat boleh kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan.
Jangan mengeluh di Facebook, saudara. Orang tertawakan engkau. Ya. Kalau kita mengeluh di medsos, saudara, lalu yang berdiam di dalam kita itu siapa? Ya. Siapa? Mari saudara-saudara kita pastikan bahwa Allah masih berdiam di dalam kita. Katakan amin. Sehingga ketika kita melangkah di tahun 2025 nanti, kita punya satu kepastian, dia ada di dalam saya. Kita ada kepastian untuk melangkah menghadapi tantangan apapun. Ya. Dan kita harus pastikan dengan dia ada di dalam kita, oh iblis gemetar saudara. Dia tidak berani dekat-dekat. Ya. Berikut yang ketiga, makna dari Immanuel bagi kita, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penyertaan Allah itu aktif, saudara, bukan pasif. Dan kita melihat Alkitab katakan Allah turut bekerja bersama dengan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Mendatangkan kebaikan. Hari Natal yang lalu saya sudah singgung. Saudara, Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan buat saudara dan saya. Tidak pernah. Tapi Dia merencanakan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Artinya hidup dengan penuh keberhasilan. Itu rancangan Allah. Dan di sini dipertegas lagi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Memang jalannya untuk mencapai kebaikan yang disediakan Allah itu seringkali jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita rencanakan. Sebab untuk mencapai sesuatu yang Allah sediakan, seringkali harus melewati satu jalan yang sulit, sudah. Mazmur 23 Daud katakan, setelah dia katakan Tuhan itu gembalaku, tidak kekurangan aku dan seterusnya dia katakan. Kemudian ayat 4 dia katakan, sekalipun aku di lembah kelam. Artinya ada waktunya melewati itu, lembah kelam itu. Keadaan yang sulit, yang secara manusia menakutkan, saudara. Menakutkan. Terjemahan lama katakan lembah bayang maut. Ya. Tidak ada orang mau lewati tempat itu. Tapi seringkali Tuhan bawa kita ke sana. Tapi yakinlah ada Immanuel, Allah yang menyertai. Sehingga Daud katakan, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Penyertaanmu. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus belajar menyesuaikan diri dengan cara Allah bekerja. Bukan Allah yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Dengan pikiran kita, perasaan kita. Bukan. Kita yang harus belajar menyesuaikan diri dengan cara Allah bekerja. Kita punya banyak cerita dalam firman Allah. Ya. Bagaimana cara Allah bekerja itu seringkali tidak masuk di akal. Ya. Seringkali tidak masuk di akal. Tetapi pada akhirnya, seperti Alkitab katakan, mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Contoh seorang Yusuf. Betapa sulit perjalanan hidupnya. Menyakitkan secara manusia. Dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dijadikan hamba yang diperjualbelikan di Mesir. Sementara waktu kelihatannya ada harapan. Dia dibeli sebagai hamba oleh Potifar. Seorang pegawai tinggi. Saudara,
Dan Alkitab katakan, oleh karena Yusuf, rumah tangga itu diberkati Tuhan. Dalam segala hal. Ya. Ada harapan kelihatannya. Yusuf mulai diangkat oleh Tuhan. Walaupun masih dalam status sebagai hamba. Sebagai pembantu. Tapi dia diberi kepercayaan luar biasa. Tetapi tidak berapa lama Yusuf kemudian kita tahu difitnah dan harus masuk penjara. Bukankah Yusuf secara manusia akan bertanya, Tuhan, belum sempat saya nikmati ini pekerjaan yang adalah berkat Tuhan. Aduh, setelah pas lagi. Bahkan masuk penjara lagi. Ya. Tetapi itu cara kerja dari Tuhan. Cara kerja dari Tuhan. Justru lewat penjara inilah dia diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, karena Tuhan tidak mau dia mati hanya sebagai hamba, pembantu. Dia berakhir hanya sampai di situ. Tuhan mau dia lebih daripada itu. Ketika engkau menghadapi satu keadaan yang sulit, artinya Tuhan mau engkau lebih dari apa yang ada sekarang. Itu yang Tuhan mau. Tapi jalannya memang tidak mudah. Jalannya sulit. Secara manusia Yusuf bisa berpikir, habislah saya, sudah selesai saya. Tapi Tuhan belum pernah selesai. Rencana Tuhan, Ayub katakan, aku tahu bahwa rancanganmu, engkau berkuasa, sebab tidak ada rancanganmu yang gagal. Haleluya. Yang penting kita belajar menyesuaikan diri dengan cara Allah bekerja. Setelah Yusuf ada di puncak sana, saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan. Bukankah itu kesempatan secara manusia? Kesempatan Yusuf bilang, sekarang kamu rasa apa yang kamu buat sama saya dulu. Gantian sekarang. Tapi apa Yusuf katakan? Jangan saling mempersalahkan. Bukan kamu yang suruh saya ke Mesir. Tuhan Allah yang suruh saya ke Mesir. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya. Yusuf selalu punya pemahaman. Dia ada dalam jalan dari Tuhan. Dia ada dalam penyertaan dari Tuhan. Dan semua yang dialami adalah Allah turut bekerja. Ya. Kalau Allah turut bekerja, bukan jalan tol, saudara. Bukan jalan mulus-mulus. Kesaksian dari Daud melewati lembah kelam. Ya. Bayang-bayang mau. Saudara-saudara, tetapi Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ya. Jalani saja apa yang Allah izinkan. Selama engkau tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jalani, artinya Tuhan punya rencana. Dalam kitab Mazmur Daud katakan, kemurahanmu membuat aku besar. Mari kita selidiki apa yang dimaksud dengan Daud. Kemurahan Tuhan buat dia besar. Kapan Daud dikenal? Tidak ada orang kenal waktu dia jadi gembala 2-3 ekor domba dari ayatnya. Tidak ada yang kenal. Bahkan saudara-saudaranya menyepelekan dia. Tapi ketika dia mengalahkan Goliat, oh semua, bukan cuma Israel, semua bangsa di sekeliling Israel kenal siapa Daud. Baru dia dikenal. Baru dia jadi besar. Kapan? Setelah menghadapi Goliat. Itu percobaan besar untuk bangsa Israel. Jadi kalau sudah lagi menghadapi percobaan, bilang itu kemurahan Tuhan. Untuk membuat engkau besar. Katakan amin. Kemurahanmu membuat aku besar. Kapan Daud jadi besar? Ketika harus menghadapi cobaan besar. Goliat dan Filistin. Tapi ketika dia memenangkan itu, dia menjadi besar. Haleluya. Yang berikut, saudara. Yang terakhir. Hal yang keempat tentang Immanuel, penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat 20.
Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada komentar ya. Bukan sampai akhir 2024. Sampai akhir zaman. Kepada siapa janji dan jaminan itu diberikan oleh Tuhan Yesus? Kepada mereka yang siap melakukan amanat agung. Kepada mereka yang siap mau melayani Tuhan. Kepada mereka yang siap pasang bahu untuk melayani Tuhan. Ada janji dan jaminan Tuhan. Aku menyertai kamu. Terjemahan lama bilang terjemahan lama Alkitab terjemahan lama katakan sampai kesudahan alam. Sampai alam ini selesai. Immanuel, Allah menyertai kita. Kepada mereka yang siap mau melayani Tuhan. Mau memberi diri melayani Tuhan. Dengan apapun talenta yang Tuhan percayakan kepada. Kiranya kita semua memasuki tahun baru nanti. Kita perbaharui kembali komitmen kita untuk melayani Tuhan. Dengan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada. Sekecil apapun tanggung jawab itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23-24 katakan. Lakukan bukan seperti kepada manusia. Tapi kepada Tuhan. Yang menyediakan upah bagimu. Haleluya. Banyak gereja untuk menarik mereka yang punya talenta-talenta itu dengan iming-iming gaji. Ya. Pemain musik lah, apalah, WL dan sebagainya, singers, dengan iming-iming gaji. Tapi surat Kolose katakan, yang menyediakan upah bagimu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin upah yang bisa diberi manusia sementara. Tapi upah yang dia sediakan, saudara, upah yang kekal. Haleluya. Bukan hanya untuk kehidupan yang akan datang. Selama kita hidup di dunia ini, dia menyediakan upah bagi saudara dan saya. Haleluya. Ada saja yang Tuhan adakan bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ketahuilah. Ketahuilah dengan pasti. Aku ini menyertai kamu. Sampai akhir zaman. Bukan hanya sampai akhir 2024. Tapi sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Immanuel, Allah menyertai kita.